Oke, kembali lagi di Forum Timnas dan kali ini gue akan membahas review pertandingan antara Indonesia U24 berhadapan dengan Kirgistan U24 di laga perdana Asian Games di Hangzhou, Cina, dan kita mampu meraih 3 poin. Timnas Indonesia U24 mampu meraih 3 poin pertama yang menurut gue penting, sangat penting menghadapi Kirgistan. Karena relatif lawan Chinese Taipei maupun Korut menurut gue kita bisa melewatinya. Tapi kalau lawan Kirgistan ini kan bisa dikatakan salah satu lawan yang cukup berat di grup ini. Ya, di grup ini walaupun secara level gue bilang masih di bawah kita. Nah, dengan kemenangan ini kita berada di peringkat 1 sementara dengan 3 poin. Dan feeling gue kita sudah mungkin 99% lolos. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena kita tinggal butuh kemenangan menghadapi Taipei. Kalau kita menang lawan Taipei, kita udah pasti lolos. Tinggal menentukan kita juara grup atau kita runner up dengan menghadapi nanti Korea Utara. Ya. Tapi kalau kita menang lawan Taipei, definitely kita lolos. Karena Asian Games ini yang diambil untuk knockout itu ada dua tim dari semua grup. Juara grup dengan runner up itu sudah pasti lolos, plus 4 tim peringkat 3 terbaik. Jadi ya feeling gue sih sudah pasti kita lolos ya dengan kemenangan ini. Kalau nggak lolos gue bilang kebangetan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya bagaimana jalannya pertandingan, gue mau memberikan disclaimer dulu bahwa gue secara hasil kita menang 2-0, gue sangat happy ya. Karena apa? Karena kita harus lihat keadaannya juga, bahwa Coach Indra Syafri ini tidak mendapatkan support terutama lewat pemain yang dia panggil itu berbeda sekali kalau lihat kualitasnya dengan kualifikasi Piala AFC, kualifikasi Piala Asia itu berbeda sekali. Padahal kelompok umurnya kan sama tuh, 23 U24, nggak beda jauh. Tapi kualitasnya kita lihat ya ini sama kayak AFF kemarin lah. Ya kan, banyak pemain pelapis, banyak pemain tier 2, pemain yang bermain di liga kita, bukan yang pemain yang di abroad. But that's okay. Ya, karena ini bukan kalender FIFA juga, jadi hanya sekedar ya mungkin proud untuk Asian Games itu kayak SEA Games, sejenis SEA Games. Jadi semua ada beberapa cabur atau cabang olahraga. Ya bukan hanya sepak bola. Jadi pentingnya mungkin lebih ke sana, lebih ke pride, mendapatkan medali untuk negara. Itu bagus, itu nggak ada salahnya. Cuman ini tidak, kembali lagi, bukan kalender FIFA ya, catat. Jadi mungkin pemain-pemain yang andalan kemarin di Piala Asia itu tidak diizinkan oleh klubnya. Make sense juga, nggak ada masalah. Jadi dengan keterbatasan itu hanya 19 pemain total yang bisa dipakai, karena Sananta itu bahkan tidak diizinkan akhirnya oleh Persis Solo. Ya menurut gue yang penting menang. Kembali lagi yang penting menang ya. Dan mereka dapatkan itu menghadapi Kirgistan. Jadi menurut gue secara hasil oke, nggak ada masalah, gue sangat happy. Tapi kalau kita masuk ke secara permainan, gue lihat kita yang mainnya sore itu saya tidak baik, tidak bagus ya. Kita mungkin menguasai ball possession, tapi itu bukan jaminan kita bermain baik. Ball possession itu harus lihat dulu ball possessionnya seperti apa. Apakah hanya mutar-mutar di belakang, di tengah, atau ada passing progresif, ada mencoba melakukan meng-create sesuatu. Nah, kita tadi nyaris tidak create peluang. Murni 2 shots on target, dua-duanya gol. Dari Ramai Rumaki, golnya luar biasa keren, skill individu. Sama si Hugo Samir di menit-menit terakhir itu kill the game karena situasi counter, finishingnya luar biasa. Bam, 2-0. Itu praktis 2 peluang emas. Tapi sisanya nggak banyak peluang yang kita bisa ciptakan. Mungkin shot dari jarak jauh berapa kali itu dilakukan, tapi nyaris on target aja susah. Ya jadi secara permainan ini masih sangat banyak PR, terutama mungkin masih grogi pertandingan pertama. Pemain masih banyak sekali salah passing yang tidak perlu. Setelah kita unggul, kita nyaris bertahan, digempur juga oleh Kirgistan. Tapi Kirgistan juga nggak bagus juga secara kualitas. Saya lihat aja serangan mereka bagaimana, secara kualitas seperti apa. Mereka pun tidak baik. Jadi beruntung kita tidak kebobolan, karena memang kualitas Kirgistan pun nggak semewah itu, nggak bagus kalau gue bilang. Nah, yang menjadi problem itu bukan di fase grup kalau gue bilang. Tadi kan gue bilang
fase grup kita lolos. Nah nanti kalau di knockout ketemu lawan yang lebih berat, nah gue pengen lihat seperti apa. Jadi untuk sekarang yang penting menang dulu, yang penting kita amankan dulu, lolos ke fase knockout. Nah baru nanti pelan-pelan coba dibenahi secara tactical, coba dibenahi secara chemistry pemain, decision making itu penting sekali. Jangan egois. Tadi berapa kali pemain itu cukup egois di depan. Nah, itu yang harus dibenahi kalau nantinya tidak mau dibantai di knockout. Fase knockout ini gue bilang, gue wanti-wanti aja, kalau tidak mau dibantai harus dibenahi. Ya, dan apakah bisa, ya bisa-bisa aja, tergantung pemain mau atau tidak. Coach Indra Syafri pasti akan selalu bilang seperti itu. Ini main dengan kompak as a team, jangan individual, tapi kembali lagi ke pemain mau atau tidak, bisa atau tidak menerapkan itu. Karena kalau Coach Indra Syafri mau melakukan rotasi, terbatas juga, 19 pemain, come on, 11 pemain dengan 8 bench, itu nggak banyak secara kedalaman squad. Jadi gue tidak bisa salahkan Coach Indra Syafri juga dalam hal ini. Sangat terbatas pemain yang dimiliki, ya, dan dengan kualitas pemain yang dimiliki terbatas, ya menang itu adalah nomor satu untuk saat ini, bukan permainan indah. Jadi gue cukup maklumi lah, mainnya ya cukup membosankan. Tadi mungkin gue tinggal lihat HP kebanyakan. Pada saat gol baru gue ini, pada saat mungkin ada peluang-peluang yang nyaris, baru gue lihat nonton. Karena mayoritas pertandingan itu cukup membosankan. Banyak laga itu berhenti karena kram, fall yang tidak perlu. Nah ini mungkin evaluasi yang bisa dilakukan oleh Coach Indra Syafri, bahwa fall itu jangan terlalu sering. Kyrgyzstan tidak mampu memanfaatkan itu, bukan berarti tim lain tidak bisa memanfaatkan itu. Mungkin tim lain akan nonton nih, oh Indonesia sering melakukan fall tidak perlu di daerah pertahanan, kita manfaatkan. Nah ini berbahaya. Kalau ini tidak diantisipasi, bukan tidak mungkin suatu saat kita bisa kebobolan lewat set piece, free kick, atau penalti. Karena tadi begitu banyak fall yang tidak perlu di daerah pertahanan sendiri. Ya, tapi sisanya ya gue sangat appreciate, sangat senang kembali lagi kita bisa meraih 3 poin. Dan kembali lagi seperti yang gue bilang tadi, gue ulang-ulangi bahwa kemungkinan besar feeling gue kita akan lolos ke babak selanjutnya. Karena kita cuma butuh kemenangan lawan Chinese Taipei. Lawan Korea kita mau kalah pun kita masih bisa lolos sebagai runner up atau bahkan juara grup karena selisih gol. Jadi jangan usah khawatir, kemungkinan besar kita lolos. Nah, yang harus dibenahi adalah misalkan di pertandingan kedua nanti kita sudah bisa memastikan kita lolos. Nah, di pertandingan ketiga itu harus dievaluasi, mulai coba bermain lebih atraktif, coba bermain lebih jangan mengandalkan skill, mengandalkan sistem. Nah, itu yang coba mungkin bisa nanti perlahan-lahan proses itu dibenahi. Oke, segitu dulu pembahasan kali ini. Jadi selamat untuk Timnas Indonesia U24 untuk meraih kemenangan yang sangat penting. Walaupun masih banyak PR, cuman that's okay. Yang seperti tadi gue bilang, dengan berbagai keterbatasan, berbagai kondisi, ini sudah hasil yang menurut gue sangat baik di laga pertama. Karena kembali lagi di laga pertama itu selalu sulit, dan kali ini Timnas U24 mampu melewati itu dengan mengalahkan Kyrgyzstan. Jadi that's okay. Yang penting 3 poin. Salam sepak bola Indonesia.